Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisara dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai masa Islam transisi, yaitu periode transisi yang dimaksud adalah situasi Islam saat dan pasca hancurnya Baghdad setelah dihancurkan oleh bangsa Mongol. Figur kekhalifahan merupakan pimpinan tunggal dalam Islam sejak Al-Khulafah Al-Rasyidun sampai kekhalifahan Abbasiyah. Setelah kejatuhan Baghdad oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, umat Islam mulai pecah. Dalam 3 tahun kepemimpinan tidak adanya kekhalifahan, dan inilah awal munculnya transisi dalam dunia Islam. Berkaitan dengan itu, maka jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah, tapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Manusia Mongol sebagai pengembara dan tinggal di perkemahan. Mereka hidup sederhana dan memburu binatang, mengembala domba, dan memakai kulit binatang untuk menutupi auratnya. Kemudian bangsa Mongol itu berasal dari pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Serbia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkmenistan Timur. Sekianlah hasil presentasi saya dan penjelasan saya mengenai Islam masa transisi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Luqmanul Hakim. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luqmanul Hakim. Saya akan menjelaskan hubungan bangsa Mongol dengan Islam. Bangsa Mongol merupakan sebuah bangsa yang berasal dari pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara. Jika kita berasumsi bahwa yang tinggal di beberapa wilayah tersebut adalah bangsa Mongol atau nenek moyang bangsa Mongol, maka hubungan Mongol Islam telah terjadi pada periode awal Islam, yaitu masa Khalafah Al-Rasyidun, yang mana pada masa Khalifah Umar, tentara Islam telah menaklukkan daerah-daerah di Asia Tengah melalui Mosul, Khurasan, wilayah utara Mesopotamia, sampai ke kota Isfahan. Hasil peradaban dinasti-dinasti Mongol. Dampak positif dan negatif kekuasaan dinasti Mongol tentunya pasti ada. Dampak negatif jelas dengan adanya pembunuhan secara massal yang dilakukan oleh Chenghis Khan sendiri. Kehancuran kota dengan bangunan-bangunan yang indah dan perpustakaan yang memuat berbagai ilmu pengetahuan telah di bumi hanguskan oleh serangan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu yang membunuh Khalifah Abbasiyah yang dilakukan secara tragis. Adapun dampak positifnya dari hasil peradaban dinasti Mongol tersebut dengan menghancurkan dan kerusakan tiada guna. Namun, Chenghis Khan sendiri sangat menghormati pengetahuan dan sangat menghargai seorang cendekiawan. Bahkan, dia membuat kota-kota sebagai pusat peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Humaira. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya Luqman Hakim. Di sini saya akan membahas materi tentang faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Secara umum, faktor kemunduran dinasti Abbasiyah dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Setelah umat Islam menjadi penguasa di 3 benua dengan waktu yang relatif singkat, maka wilayah kekuasaan yang begitu luas tidak dapat dikendalikan dengan optimal. Maka banyak wilayah yang lepas dan berdiri sendiri. Selain itu, pertentangan antar umat Islam terus berlanjut, sehingga membuat pemerintahan dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor serangan tentara salib dari timur, faktor serangan tentara salib dari barat, dan faktor serangan bangsa Mongol dari timur. Di antara kedua faktor yang paling mendominasi yang membawa dinasti Abbasiyah mengalami kehancuran yaitu faktor serangan bangsa Mongol dari timur. Saat situasi pasca hancurnya Baghdad
setelah dihancurkan oleh bangsa Mongol inilah yang disebut periodisasi Islam transisi. Pada periodisasi inilah umat Islam terpecah belah dan untuk pertama kalinya terbengkalai tanpa khalifah. Kesimpulan dari saya adalah kehancuran sebuah peradaban tidak selalu harus disebabkan oleh faktor serangan musuh dari luar, tetapi juga faktor serangan internal sangat memudahkan untuk menghancurkan sebuah peradaban yang besar menjadi lemah. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.